memperingati, merayakan, mensyukuri hari di mana di hari tersebut membawa perubahan bagi sekalian alam semesta. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak lupa untuk kita urusan masjid, begitu juga kepada panitia-panitia yang sudah menjadi penyebab terselenggaranya acara dan perkumpulan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati dan merayakan satu peristiwa yang sangat besar, di mana yang membesarkan peristiwa tersebut bukan kita, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat hari lahirnya Nabi Muhammad SAW istimewa. Di dalam Al-Quran, jin pun mengakui ada perubahan di hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jin mengeluh, jin mengatakan, dulu kami dengan bebasnya naik turun ke langit, mendengarkan kabar-kabar gaib, dan setelah baginda Rasulullah SAW dilahirkan di muka bumi, maka langit dibatasi. Barang siapa yang melintasi langit setelah lahirnya Nabi Muhammad, maka mereka akan dilempari dengan api. Dan pengetatan di dalam aturan naik turun ke langit, mereka memutus apa yang terjadi di bumi. Kenapa di bumi, di langit sudah ada hal yang membuat mereka yang turun naik langit penasaran apa yang terjadi di bumi sehingga di langit berubah peraturannya. Maka mereka cek satu persatu. Ternyata setelah mereka pastikan itu merupakan malam kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kejadian yang serupa juga terjadi di muka bumi, di mana kita tahu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingin memberikan isyarat di malam kelahiran Nabi sebelum Nabi dilantik. Apa isyaratnya? Allah ingin mengumumkan, ini adalah manusia pilihanku yang dengan kelahirannya saja aku akan menunjukkan kepada alam semesta hal-hal yang belum pernah aku tunjukkan kepada mereka semuanya. Apa di antaranya? Ada berhala-berhala. Dan kalau kita lihat, berhala di muka bumi ini sangat banyak pada saat sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. Karena kita tahu awal mula sebelum ada penyembahan berhala itu memang sudah lama sebelum baginda Rasulullah SAW terjadi penyimpangan di dalam penyembahan, dimulai dari era Nabi Nuh alaihi salam dan terus menerus sampai ke bawah. Akhirnya terus menerus kepercayaan ini dianut oleh umat manusia karena ngikut ke kakek moyang. Nah, ini satu penyakit. Jadi sembah berhala ini ternyata kalau kita telusuri, kita telisik lebih dalam, ternyata asal-muasalnya adalah ngikut kakek moyang. Cukup bagi kami apa yang kami lihat dari ayah kami dan apa yang dilihat ayah kami dari kakek kami, dan walaupun mereka diberikan yang hak yang benar, mereka akan menolaknya dan mereka menganggap apa yang mereka saksikan terhadap perbuatan ayah-ayah mereka itu adalah yang benar walaupun itu sesat. Nah, ini kadang kita juga di Indonesia banyak orang yang melakukan satu perkara cuma ikut-ikut, cuma karena lihat oh ini lebih ramai, ngikut, atau dia lihat oh ini acara lebih semarak, atau oh acara ini pakai live streaming, acara yang ini lebih meriah, nah dia ikut tanpa terlebih dahulu dia tahu ini acaranya benar atau tidak. Atau kadang dia tidak memastikan apakah acara ini dibenarkan oleh syariat atau tidak.
Ini ikut-mengikut ini sudah ada ternyata dari zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah menggambarkan pada saat Nabi mengajak orang kafir Quraisy untuk masuk ke dalam agama Islam, mereka mengatakan hal yang sama. Cukup bagi kami apa yang kami lihat dari ayah kami, kakek kami. Ini cara mereka menolak. Mereka tahu Nabi tidak pernah berbohong. Mereka tahu Nabi adalah orang yang paling jujur yang hidup di tengah-tengah mereka. Bukti nyata, mereka percaya kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan setelah Nabi kita Muhammad SAW dilantik menjadi seorang Nabi, berdakwah. Walaupun mereka orang-orang Mekah menganggap itu semua kebohongan, tapi mereka sebenarnya masih percaya kepada baginda Rasulullah SAW. Bukti nyata, sebelum baginda Rasulullah SAW hijrah, Nabi terlebih dahulu berwasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mengatakan, wahai Ali, kau jangan terlebih dahulu hijrah, karena ada banyak barang-barang titipan milik orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak percaya kepada kenabian Nabi, mereka ingkar kepada Allah, mereka menganggap Nabi seorang pembohong, seorang pendusta. Tapi anehnya mereka titipkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang pandai bersyukur, pandai membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Ditambahkan cinta kita kepada Nabi, dan mudah-mudahan dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama Nabi Muhammad SAW, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la hawalaina wa la fi ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaqiyan wa la mahruman wa la mathuda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.